Oke, hari ini kita akan mencoba memasang antena menggunakan ini ya, tiang 6 meter yang dibeli di Lazada. Ini 6 meter tapi harus dirakit dulu. Ini cuma 2 meter, saya 1,5 meter ya. Akan ada 4 lapis kayaknya. Nah, ini antena yang digunakan PF5000 digital. Kemudian kabelnya yang kualitas bagus, bisa dilihat intinya itu tebal, dibantu sama ini ada selotip hitam supaya tiap konektor itu harus dilapisi supaya tidak kemasukan air. Dan untuk melihat apakah ada korslet atau gimana dengan alat ini, multimeter murah ya, tapi ini bagus. Nah, kita coba dulu buka tiangnya ini, tapi setelah kita memasang konektor ini ke antena dulu, jadi supaya nanti tinggal naikin ke atas. Nah, kita bisa mengetahui bahwa merek antena ini bagus atau enggak, serius atau enggak, pabriknya itu bikinnya itu bisa dilihat dari kita dengan membuka boxnya ini ya. Antena yang bagus itu ada beberapa komponen di dalamnya, jadi bukan cuma konektor yang langsung disambungkan ke elemen antena, tetapi biasanya antena merek yang bagus itu dilengkapi dengan ini, ada kondensator ya, saya lupa namanya ini, kalau nggak salah kondensator. Ini ada balon ini kayak kumparan tapi dia bentuknya seperti lilitan gini. Nah ini, nah kita harus cek dulu, ini nggak tahu ya saya ini korslet atau enggak ya, ini nggak tahu korslet atau enggak, tapi kita bisa cek nilai dari resistensi antena ini ya. Sudah dilihat di sana menyala ya, ini antenanya masih berfungsi dengan normal. Oke, saya agak kesulitan karena ini hanya satu tangan, saya satu tangan megang kamera nih. Siapa yang mau jadi asisten saya, yuk daftar. Daftar di komentar, nanti dihubungi. Nyala ya, saya juga nggak ngerti ini kenapa dia nilainya itu kecil ya, nilainya antena ini kecil, hambatannya apa ini sudah rusak atau enggak, tapi nanti kita tes kabarnya berbanding apa. Tadi saya sempat kaget ketika saya sambungkan ke dalam kabel itu, ujung kabelnya ini nilai hambatannya itu sangat kecil. Saya curiga korslet kabelnya, ternyata memang dari antenanya ini memang sudah hambatannya sangat kecil ya. Bisa dilihat di multimeter itu sampai lampu LED pada multimeter itu menyala. Kalau ada yang ngerti mohon di komentar di bawah ya. Ini antena PF5000, apa memang antena PF5000 itu hambatannya kecil ya, apa balonnya udah rusak. Tapi ini sebenarnya antena merek bagus ya, ini sudah sangat lama saya beli, udah 5 tahunan, kondisinya masih bagus sekali, ini masih sangat mantap. Padahal ini dia di luar terus kehujanan, kena panas, kena hujan, tapi masih sangat mengkilap dan bagus untuk bisa ini baru pindahan, masih bagus untuk digunakan. Nah, sebelum dipasang di TV bisa dites pakai multimeter. Kalau dia sudah ada angkanya begini berarti sudah tersambung ke antenanya. Jadi sebelum dicolokin ke TV bisa tahu kita kalau ini antenanya udah hidup, tanpa harus colokin ke TV, cukup pakai alat multimeter aja bisa, jadi nggak usah pakai colokin ke TV. Setelah antenanya sudah dites dan bagus, sudah connect ke kabel, kita akan buka tiang yang baru dibeli ini ya, tiang antena TV tapi modelnya kayak antena radio dalam, kayak antena radio teleskopik yang bisa dirakit sendiri. Kita buka kayak gimana dalamnya. Jadi setelah dibuka kardusnya, plastiknya, ini tiangnya sekitar 1 meteran. Ada ini yang paling atas nih ujungnya nih, ini ada bautnya di tiap sambungan ada baut. Nanti kita bongkar, kita panjangin, kita lihat panjangnya seberapa ya. Ini 6 meter mesennya kemarin.
Setelah baut pertama dibuka, bentuknya persis kayak antena radio, dia ada bisa dipanjangin. Nah nanti ini tiap lubang ini dicocokin, dipasin, misalnya yang ini dipasin ini. Nah ini lubangnya, yang ini lubang yang paling atas sama lubang yang di bawahnya dipasin. Nanti kita kunci pakai baut. Bautnya sudah ada di dalam paket penjualan, lengkap banget tadi. Ini kita mendapatkan ini juga, isinya ada pakunya ada banyak, berapa ini, ada baut, ada buat nempelin ke tembok juga dapat. Jadi udah tinggal pasang, nanti tinggal disiapin martil satu lagi. Ini antenanya panjang banget, 6 meter. Ini belum semuanya nih, ada kali ini baru 4 meter nih, udah segini nih. Ruangannya nggak muat, jadi sebelum kita panjangin lagi, nanti nggak bisa masang antenanya. Sekarang antenanya kita pasang dulu, baru nanti kita panjangin lagi tiangnya. Sambil kita panjangin tiangnya, antenanya yang penting dipasang dulu, nanti tinggal ditaruh di atas. Nah ini enaknya kalau tiang yang udah ada lubangnya ini bisa disambungin ke antena ini, dari tengah ke sini, supaya antenanya itu nggak begini, nggak turun. Kalau turun sinyal jelek, jadi posisi antena TV itu yang bagus, dia lurus agak ke atas sedikit. Nah ini dia posisinya udah bagus. Kita kencengin lagi, kencengin lagi. Posisinya harus kebuka, ya kendor-kendor dikencengin. Udah kenceng semua, baru kita bisa naikin ke atas. Kita sambil perpanjang tiangnya. Nah ini udah selesai di mur, di baut semuanya. Panjangnya kira-kira 6 meter segini ya. Ini panjang banget tuh, sampai ke atas toren nih. Kita tinggal diraih terus dipakuin di dinding. Oke, udah terpasang 6 meter tinggi. Ini tinggi banget. 1 2 3 udah ditempel. Tinggal kabelnya ini disambungin ke TV. Jangan dikencengin terlalu kenceng nih, masih bisa udah nggak bisa diputar sih, tapi ini udah yakin banget ke arah barat, ke arah Kebon Jeruk. Coba dulu ke arah Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Ini pemasangan sudah selesai, kabel sudah kita pasang. Ini sedang pencarian program, bisa dilihat masih progres ya pencarian. Ada DTV sudah 11, analog belum dicari. Ini kabelnya masih belum saya beresin. Nanti beres ini kalau channelnya udah paten, baru saya beresin, saya pakuin di tembok. Ditunggu aja dulu. Setelah pencarian bisa kita lihat jumlah TV digitalnya ada 31, jumlah TV analognya ada 22. Saya nggak akan menayangkan siarannya karena nanti kena hak cipta. Nanti kita cek daftar channelnya aja, oke? Ini udah ada siarannya, Metro TV HD sudah keluar. Yang nggak ada absen di Jakarta itu SCTV sama Indosiar HD udah tutup, udah nggak ada. Ada Metro TV, BBS, TV One, Antv, Sport One, ada TV One. RCTI memang nggak ada. RCTI adanya di parabola, dia di Indovision, jadi RCTI nggak bakal masuk di antena. RCTI udah nggak ada. Trans TV, Trans 7, CNN. Ada yang baru di Jakarta, ada CNBC Indonesia. Mana CNBC baru, ini channel baru di Jakarta. Ini CNBC tadinya nggak ada, sekarang udah ada. Udah review tiang antenanya gitu dulu, bisa dikomentarin kali udah ada yang punya di rumah ya. Ya udah, assalamualaikum.